Iya, kita bagian dari urologi juga masalah seksual ini. Misalnya terutama pada lelaki. Jadi misalnya pada kasus-kasus pasien tidak bisa ereksi terlalu cepat, obat jika dikonsumsi dengan dosis yang tidak sesuai apapun itu pasti akan menyebabkan gangguan. Yang paling pertama terganggu liver, yang kedua ginjal. Jadi mau herbal, mau kimia, tetap sama. Jika tidak dikonsumsi sesuai dosis, pasti akan berefek. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Talk Show Kesehatan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan Radio Cotkala FM. Dan kali ini bersama saya Wildan. Baik, seperti biasa kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah sangat siap untuk membagikan ilmu dan juga informasi seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini khusus seputar urologi. Bersama saya sudah hadir Bapak Dr. Ahlan Syahreza, spesialis urologi. Baik, sebelum kita melanjutkan pertanyaan kita lebih dalam, ada baiknya kita kenalan dulu. Silakan Bapak Dokter, kita kenalan dulu. Terima kasih Mas Wildan. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahlan Syahreza. Kebetulan saya dulu waktu pendidikan di Bandung, Universitas Padjadjaran. Kemudian baru bergabung di Rumah Sakit Langsa ini baru sekitar 2 mingguan. Jadi layanan urologi ini baru terbuka di Langsa kira-kira sekitar 2 mingguan. Baik, berarti di Langsa, di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa baru 2 minggu ya dok? Ya. Bagaimana nih? Dalam 2 minggu ini antusias pasien dan semacamnya seperti apa? Ya, antusias masyarakat di sini sih sangat tinggi ya, terutama kita tahu Aceh ini termasuk daerah Stone Belt area, jadi angka kejadian batu sangat tinggi. Baru 2 minggu saja saya di sini, ke pasien-pasien sudah mulai berdatangan dari beberapa kabupaten seperti dari Tamiang, Aceh Timur untuk berobat ke RSUD Langsa ini. Berarti nggak cuma dari Langsa aja Pak Dokter ya? Enggak, tidak hanya dari Langsa, tapi dari kabupaten lainnya juga berobat kemarin. Langsung kita masuk ke materi kita ya hari ini Dokter. Sebelum jauh ini, sebenarnya urologi, apa itu urologi? Urologi itu sebenarnya salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem saluran kemih dan organ reproduksi pada lelaki gitu. Jadi sistem saluran kemih ini misalnya ginjal, saluran kemih, kandung kemih, kemudian saluran kencing, kemudian organ reproduksi ini meliputi prostat, terus testis, dan berkaitan dengan kesuburan pada lelaki. Baik, secara umum memang untuk lelaki saja atau juga untuk wanita dan juga anak-anak mungkin? Iya, secara umum kita tahu ya perempuan dan laki-laki dan anak-anak juga memiliki sistem saluran kemih juga, jadi termasuk itu juga. Tapi untuk organ reproduksi spesifiknya pada lelaki terutama. Di Langsa ini khusus lelaki atau juga wanita dan juga anak-anak? Bisa juga ditangani. Bisa juga ditangani wanita dan anak-anak. Baik nih, untuk jenis penyakitnya sendiri nih dok, di spesialis urologi ini apa yang difokus dari spesialis ini? Spesialis ini sangat luas sebenarnya penyakit yang bisa ditangani. Mulai dari kita cerita dari batu saluran kemih, pembesaran kelenjar prostat, gangguan disfungsi ereksi, gangguan kesuburan, kemudian gangguan pada anak-anak seperti testis tidak turun, terus kelainan kongenital, kelainan bawaan pada anak-anak bisa juga ditangani. Pada perempuan juga bisa kita tangani, misalnya pada kasus-kasus pas perempuan yang kencingnya terganggu. Ya, kemudian banyak dan yang lainnya. Ini mau saya potong sedikit dok. Selama 2 minggu nih yang hadir banyak lelaki atau wanita atau anak-anak? Kebanyakan pasien urologi di Langsa ini sekitar 80% itu lelaki. Selebihnya anak-anak dan wanita. Tapi walaupun wanita sebenarnya nggak masalah ya. Mungkin ada juga
pasien karena dokternya laki-laki ini agak segan gitu dok? Tidak, wanita justru pada beberapa kasus misalnya seperti batu saluran kemih justru dialami juga pada wanita, jadi bisa juga kita tangani kasus ini. Untuk metode diagnosis sendiri yang dilakukan oleh dokter spesialis urologi seperti apa? Metode diagnostiknya banyak, seperti yang pertama kita melakukan pemeriksaan fisik diagnostik terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan anamnesis dulu, kemudian fisik diagnostik, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Seperti kita bisa periksa dengan USG, kita bisa periksa darah, urin, kemudian CT scan, MRI, dan di rumah sakit Langsa ini ada alat itu semua gitu. Jadi lengkap. Jadi kita tidak perlu merujuk keluar untuk melakukan tindakan tersebut. Pemirsa, nanti kita akan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para follower kami yang sudah kami buka pertanyaannya pada beberapa waktu yang lalu, dan kita akan bacakan nanti di segmen akhir dokter. Sebelum itu kita lanjutkan dulu perbincangan kita pada hari ini. Baik, untuk tindakan medis setelah dilakukan diagnosis tadi, tindakan medis yang diambil oleh spesialis urologi seperti apa? Setelah kita dapat diagnosis pasien, kita banyak tindakan di urologi yang bisa dikerjakan. Urologi cenderung ke minimal invasif saat ini. Artinya untuk tindakan operasi di urologi cenderung bebas sayatan, ataupun jika ada sayatan, sayatannya sangat minimal. Jadi kita cenderung ke arah ke sana. Kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi selama ini jangan dibayangkan operasi pasti menggunakan pisau, kita dibedah, kita ada bekas luka, tapi di bidang urologi hampir 80% kasusnya itu minimal invasif, hampir tidak ada luka bekas operasi. Hampir tidak ada bekas operasi. Hampir tidak ada luka bekas operasi. Tidak ada luka, berarti minim sayat dan semacamnya. Minim sayatan. Minim sayatan. Itu akan ada pengaruh nggak kalau misalnya melakukan pembedahan itu, ada efek sampingnya nggak setelah itu? Efek samping setiap pembedahan pasti ada resiko, tetapi dengan kita melakukan minimal invasif ini resiko itu justru bisa kita kurangi. Perawatan pasien lebih singkat, pasien lebih cepat hilang nyerinya, tidak terlalu lama, pemulihannya juga lebih cepat, sehingga banyak efek yang didapatkan dari tindakan minimal invasif ini. Daripada menggunakan lebih banyak manfaatnya begitu dok? Betul. Jadi tidak perlu takut untuk jika nanti ada tindakan medis yang dilakukan, yang diambil harus misalnya melakukan pembedahan tadi begitu. Iya. Jadi karena minim sayatan gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari follower yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, mungkin nanti sebelum ada juga beberapa lagi pertanyaan yang akan kita diskusikan dokter. Namun ada juga nih dari follower kita yang sudah kita buka. Ada yang bertanya nih dok. Dok, saya seorang suami yang menikah di usia sudah kepala 3. Setiap kali selesai melakukan hubungan biologis, saya sering kesulitan buang air kecil. Urinnya keluar namun tersendat dan tidak tuntas. Namun biasanya sejam kemudian baru normal kembali. Apakah hal semacam ini biasa terjadi dok? Ini pertanyaan dari seorang yang sudah berkeluarga. Ya, mungkin ya saya nggak bisa jawab biasanya. Seperti apa dokter? Ya, jadi kebetulan saluran yang dilalui oleh sperma dan saluran kemih itu satu saluran. Artinya ketika kita sedang berhubungan, itu saluran untuk berkemih kita ditutup dan saluran untuk kita mengeluarkan sperma itu dibuka. Nah, pada beberapa keadaan, ada keadaan tertentu dia saluran spermanya agak telat terbuka, saluran kemihnya agak telat terbuka, saluran spermanya masih terbuka, sehingga kadang-kadang tubuh ini butuh proses untuk adaptasi sehingga kencingnya macet. Yang ditakutkan justru ketika setelah berhubungan seksual keluar darah, itu yang harus dikhawatirkan. Tapi kalau hanya tersendat, itu beberapa kasus memang kadang-kadang ada seperti itu gitu. Itu normal berarti dok? Beberapa kasus normal, kecuali ada keluhan tambahan tadi, apakah dia nyeri terus-menerus, kemudian tidak enak di daerah selangkangan, keluar darah setelah berhubungan. Jika mengalami hal itu, bisa segera diperiksakan. Sedikit saya potong lagi nih dok. Di urologi ini juga
apa namanya? Permasalahan seksual itu juga menjadi bagian dari urologi. Iya, kita bagian dari urologi juga masalah seksual ini. Misalnya terutama pada lelaki. Jadi misalnya pada kasus-kasus pasien tidak bisa ereksi terlalu cepat, gangguan kesuburan, tidak punya anak. Yang kita tahu kan untuk mempunyai anak kan ada faktor lelaki. Nah, urologi itu menangani dari faktor lelakinya. Jadi ditangani juga kasus itu gitu. Jadi disfungsi seksual, disfungsi ereksi dan semacamnya ya. Betul. Jika dengan soal penyakit menular seksual misalnya, itu bagian urologi juga. Itu bagian dari urologi juga, penyakit menular seksual. Urologi juga bisa menangani kasus-kasus penyakit menular seksual ini. Baik dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ini ya, dari follower kita ini. Ya. Salam dok, saya seorang ibu rumah tangga yang punya putra berusia 7 tahun. Anak saya sering mengeluh ngilu di bagian sensitifnya saat bersepeda. Namun untuk lainnya, seperti buang air kecil, tidak ada persoalan. Kira-kira itu kenapa ya dok? Nah, ini seorang ibu rumah tangga nih punya putra. Mungkin ketika bersepeda atau setelah bersepeda, itu ngilu di bagian sensitifnya dok. Ini seperti apa penjelasannya? Penjelasannya yang pertama kita harus pastikan dulu. Ini ada beberapa kasus terutama pada anak-anak ada yang namanya torsio testis. Jadi testis itu seperti terpluntir. Nah, itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan pada kasus anak-anak yang terlalu aktif sehingga testisnya nyeri. Nah, yang kita perlu menanyakan juga pertanyaan tambahan, apakah nyerinya itu menetap atau hanya saat bersepeda. Ada beberapa kasus ketika fisiologisnya otot anak-anak itu akan menarik testis, dan ketika testis juga terkena sesuatu benturan atau trauma, itu akan menyebabkan nyeri pada perut juga, nyeri pada rasa ngilu pada anak. Itu bisa juga seperti itu gitu. Jadi jika ibu-ibu mempunyai case seperti ini, lebih hati-hati aja gitu, karena ada banyak kasus torsio, artinya terpluntir testis, itu awalnya disebabkan seperti aktivitas terlalu tinggi bersepeda sehingga bisa terpuntir. Berarti ada juga faktor lain mungkin dokter ya? Iya, betul. Jadi harus kita periksa begitu ya, harus kita cek dulu ya. Cek dulu. Demikian ya ibu ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang terakhir nih dok ya, nggak perlu banyak, nanti kalau banyak langsung saya menemui dokter ya. Ini 3 saja kita rangkum. Assalamualaikum dokter, saya ingin bertanya, kemarin ramai kasus soal ginjal pada anak, katanya ada karena keseringan kasih obat. Ini mama kayaknya ya. Ada juga karena sering minum minuman tidak sehat. Selain itu, apalagi yang menyebabkan ginjal bermasalah pada anak ya dok? Mohon penjelasannya, karena saya sebagai orang tua khawatir dengan fenomena ini. Nah, ini juga menjadi ramai kemarin dok. Ya, ginjal, soal ginjal, kemudian persoalan obat ini juga kemarin sempat ramai. Seperti apa nih tanggapannya? Tanggapannya, gangguan ginjal itu ada gangguan ginjal akut dan kronis. Pada gangguan ginjal akut, tiba-tiba kejadiannya, artinya mungkin ada faktor pencetus, biasanya konsumsi herbal, obat-obatan yang belum tersertifikasi, kemudian konsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dosisnya terlalu berlebih, sehingga cenderung bisa menyebabkan gagal ginjal tersebut. Kemudian untuk yang jangka panjang bisa juga karena kurang minum, intake-nya kurang, kemudian ada bisa karena infeksi saluran kemih, bisa juga karena batu. Kebanyakan sih itu dari gagal ginjal ini penyebabnya. Jadi ya solusinya ya untuk konsumsi makanan atau minuman, tolong diperhatikan kandungannya, obat-obat herbal juga harus hati-hati kita konsumsi. Walaupun obat herbal, dokter, karena kebanyakan di masyarakat ini yang berkembang bahwa obat herbal itu aman aja, sedangkan obat kimia itu yang menjadi persoalan. Benar demikian dokter? Jadi obat jika dikonsumsi dengan dosis yang tidak sesuai apapun itu pasti akan menyebabkan gangguan. Yang paling pertama terganggu liver, yang kedua ginjal.
Jadi mau herbal, mau kimia tetap sama. Jika tidak dikonsumsi sesuai dosis, pasti akan berefek. Berarti harus sesuai dengan petunjuk dokter gitu ya dokter ya? Betul sekali. Jadi jangan kebanyakan mungkin yang menjadi apa namanya persoalan ini adalah kebanyakan tidak sesuai dengan petunjuk dokter atau asal kasih begitu dokter ya? Iya betul. Baik, sekali. kita lanjutkan pertanyaan kita dokter pada hari ini. Nah sejauh ini dokter yang sudah selama 2 minggu ini di RSUD Langsa, apa penyakit yang paling banyak di antara semua pasien yang paling banyak itu diderita? Sampai saat ini yang paling banyak kasus batu saluran kemih, baik batu ginjal, batu ureter, batu buli-buli, yang terbanyak kasus itu. Karena Aceh ini sendiri data dari Kementerian Kesehatan termasuk area Stone Belt, jadi area endemis batu. Untuk Indonesia Aceh urutan kedua setelah Yogyakarta, Aceh lah urutan kedua kasus batu ini. Jadi kebanyakan yang datang ke poliurologi itu batu saluran kemih. Kemudian yang kedua biasanya pasien datang pasien usia tua karena pembesaran prostat. Pembesaran prostat karena faktor usia. Jadi prostat membesar sehingga kencingnya tidak lancar, tidak nyaman, sering terganggu tidurnya. Kebanyakan yang itu yang datang. Untuk pencegahan sendiri sedikit aja dok, jangan biar di usia tua nanti kita jadi lebih lebih bisa waspada nih. Kalau pencegahan batu saluran kemih sebenarnya cukup sederhana. Minum air putih yang banyak. Minimal kencing kita sehari itu 2 liter. Insya Allah tidak akan terbentuk batu. Kebanyakan di sini kan di Aceh ini cuaca panas, kemudian konsumsi air tidak hanya air putih berkurang juga, sehingga rentan terbentuk batu di saluran kemih. Berarti jika ada yang bertanya bahwa batu ginjal itu juga disebabkan oleh nahan kencing, nahan buang air kecil, ini benar nggak? Tidak sepenuhnya benar. Jadi pada kasus tertentu yang seperti itu, misalnya pada kasus pembesaran prostat, kemudian karena kencing tidak lancar, kencing tertahan, sehingga terbentuklah batu di dalam kandung kemih. Tapi kalau kita hanya menahan kencing seperti biasa, minum kita banyak, itu tidak ada hubungannya dengan terbentuknya batu gitu. Berarti tidak ada kaitannya walaupun nahan kencing tadi tapi minumnya juga banyak gitu ya? Iya. Waktu yang tepat nih yang sebenarnya yang harus kita datangin urologi itu kapan? Kapan ke urologi? Iya, kapan? Singkatnya kapan urologi yang di waktu yang tepat? Tergantung kasusnya lagi, Pak. Jadi yang pertama pada kasus kita cerita kasus batu. Kasus batu ini kalau bapak atau ibu ada kasus nyeri pinggang, tidak enak di pinggang, kemudian mulai demam-demam, kencing tidak lancar, kemudian kencing menetes, nyeri saat kencing, itu bisa datang dan diperiksakan ke urologi. Pada kasus anak-anak mungkin karena testisnya tidak ada atau kencingnya tidak dari ujung kemaluan, segera datang, segera berobat ke urologi. Pada kasus disfungsi gangguan kesuburan bisa juga datang, atau gangguan seksual tidak bisa ereksi terlalu cepat, bisa juga datang segera ke urologi. Berarti tergantung juga dengan kondisinya. Tapi kalau untuk sekedar check up atau memeriksa kondisi ini boleh nggak? Oh boleh sekali, senang sekali. Kita juga ada USG di sini. Kita bisa periksa dengan USG sambil kita cek saluran kemihnya seperti apa. Apakah ada gangguan anatomis, ada batu atau ada sumbatan, atau kita bisa periksakan darah di sini. Bisa kita periksa semua di sini. Jadi jangan sungkan untuk datang, mana tahu kalau nggak kita cek sedari dini mungkin nggak tahu kita dokter apa aja yang udah ada di tubuh kita kan. Kalau secepatnya mungkin ya bisa ditangani dengan lebih cepat gitu, lebih cepat lebih baik gitu dokter ya. Betul. Oke dokter. Sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini dokter, ini mungkin bisa diberikan informasi nih.
kapan jadwal spesialis urologi di RSUD Langsang? Di hari apa aja dan jam berapa aja biar masyarakat ini tahu nih, oh saya hadir di hari ini dan di jam ini, gitu. Silakan. Ya, kebetulan saya di RSUD Langsa ini membuka poliklinik dari hari Senin dan hari Rabu pukul 8 sampai pukul 12. Kemudian jika ada kasus-kasus emergensi tetap kita tangani setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi ketemunya nggak hanya di poli, bisa juga ke IGD pada kasus-kasus emergensi. Gitu. Bagi teman-teman atau pemirsa yang mungkin ada kendala di dalam kasus emergensi, tapi semoga tidak ya, kita bisa bertemu juga di IGD nanti ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai ketemu gitu. Baik, satu lagi terakhir pesan nih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Langsa nih, agar menjaga kesehatan urologi. Pesan saya sih sederhana aja, konsumsi air putih yang banyak, minimal 2 liter sehari, kemudian banyak olahraga, itu aja udah cukup. Itu mencegah hampir 60% kasus di bidang urologi jika konsumsi air putih yang banyak. Luar biasa, berarti dengan tindakan yang sederhana itu bisa mencegah sampai 60% ya? Terutama kasus batu saluran kemih. Jadi itu pemirsa, jangan ragu, jangan juga menunda-nunda untuk memulai hidup sehat dengan banyak minum air putih juga, dengan rajin olahraga juga, walaupun olahraga ringan ya dokter ya? Betul sekali. Baik, demikian perbincangan kita pada hari ini dengan Dr. Ahlan Syahreza, spesialis urologi. Semoga dapat mengambil manfaat pada kesempatan ini, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan talkshow kesehatan kerjasama RSUD Langsa dengan Radio Cotkala FM. Baik, saya Wildan bersama dengan narasumber Dr. Ahlan Syahreza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.